Pepaya ini mau dipupuk, dibedain dulu agar nantinya pH tanah itu normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin. Sahabat-sahabatku, review hari ini yaitu tentang merawat pepaya. Lah pepaya itu misalkan banyak hujan lah sahabat-sahabatku, terkecuali nggak ada hujan, jadi kita nggak bisa mengabaikan yaitu fungsi dolomit sahabat-sahabatku. Lah dolomit itu fungsinya yaitu pH tanah kita itu biar normal, nanti pemupukan itu bisa dimakan oleh tanaman pepaya lah sahabat-sahabatku. Misalkan kalau kita ngabaikan dolomit itu biasanya agak sia-sia kita pemupukan itu tidak dimakan oleh tanaman pepaya kita sahabat-sahabatku. Jadi fungsi dolomit itu sangat bermanfaat dan mengurangi yaitu kelayuan dalam tanaman pepaya. Lah pepaya ini misalkan kok banyak hujan sahabat-sahabatku, itu segala pemupukan yaitu ya ndak dihentikan sahabatku, tapi tetap dipupuk namun agak berkurang. Karena pepaya ini istilahnya rawan busuknya akar, karena pepaya ini istilahnya akarnya terlalu mendalam sahabat-sahabatku, ke dalam. Jadi istilahnya pemupukan kalau misalkan hujan terus menerus itu ya tetap dipupuk namun agak sedikit. Jadi misalkan nggak udah ada hujan itu istilahnya agak full lagi kayak biasanya sahabat-sahabatku. Karena pepaya ini kalau misalkan kadang ada hujan itu daun itu ngeringnya nggak langsung 1-2, bisa langsung 6 karena akar yang di bawah itu busuk. Jadi pepaya ini misalkan ada hujan itu tetap butuh pemupukan, namun pemupukan cuma agak dikurangi. Kalau misalkan kok kita los-loskan itu biasanya akarnya bisa terganggu dan membusuk. Pemupukan pepaya misalkan di hujan terus menerus sahabat-sahabatku, itu kalau biasanya kita pakai ZA atau urea itu justru malah sangatlah dikurangi, karena itu nggak punya kandungan yang lengkap. Jadi kayak ZA itu punya nitrogen dan sulfur, apalagi kayak urea itu yaitu nitrogen. Jadi istilahnya tidak berani kita genjot yaitu pemupukan pakai kedua pupuk itu, meskipun bisa di musim hujan namun itu cuma tambahan sedikit aja. Biasanya kalau digenjot-genjotkan itu sangatlah mengganggu, namun kalau kita tidak mengurangi pemupukan pakai ZA dan urea, yaitu nantinya akar itu bisa terganggu dan membusuk sahabat-sahabatku. Jadi pengurangan pakai ZA dan urea, tapi tetap bisa pakai kedua pupuk itu. Di musim hujan juga akar itu bisa berkembang dan pembungaan itu selalu jadi. Kita tambahi KCL sahabat-sahabatku. Namun misalkan kok banyak hujan ya juga dikurangi sahabat-sahabatku, karena pepaya ini istilahnya agak rawan. Jadi itu istilahnya kalau KCL untuk tambahan aja. Jadi KCL itu intinya yaitu
memperkembang akar dan batang menjadi kuat dan bunga menjadi banyak dan bisa lebat buahnya. Bahkan buah pepaya itu rasanya bisa manis. Jadi misalkan kok sahabat-sahabatku punya tanaman pepaya di waktu hujan terus menerus, sahabat-sahabatku, itu kita bisa pakai NPK menurut saya. Kalau misalkan nggak NPK nggak apa-apa, namun itu NPK-nya untuk tambahan, jadi ditambahi NPK lah sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya pemupukan itu kerjanya pelan namun pasti. Jadi misalkan kalau ZA sedikit itu ada tambahan NPK. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat, sukses, amin. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada subscribe channel Petani As, dan tolong like, komen, dan subscribe bagi yang baru menemukan channel ini. Semoga berbagi hari ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.